Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Kelautan dan Perikanan? Selamat datang kembali di podcast Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Bersama kami hari ini sudah hadir di ruangan podcast Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, yaitu Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing, Bapak Ahmad Dharma Habibillah, SPI ME. Halo, apa kabar Pak Habibie? Alhamdulillah baik Pak Fauji. Ini saya manggilnya Pak Habibie ya. Boleh. Apa mau dipanggil Bang nih? Bapak boleh. Bapak boleh, Abang boleh. Lebih muda. Karena lebih kelihatan lebih muda nih ya. Iya, seperti Pak Fauji. Bang Bibi, Bang Habibie, Bang Habibie sebagai Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing. Itu sejak kapan Bang Habibie sudah menjadi Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing? Jadi begini, Pak Fauji. Fauji aja Pak? Fauji aja boleh. Oh boleh. Kebetulan saya ditempatkan di Lempasing sejak awal November 2021. Di mana SK pelantiknya itu akhir Oktober 2021. Tetapi serah terima dengan pejabat yang lama baru dirasakan di awal November 2021. Berarti kurang lebih sekitar 7-8 bulan ke belakang ya. Sebelum di Pelabuhan Perikanan Lempasing nih, Bang Habibie di mana nih menjabatnya Bang Habibie? Kebetulan sebelum pindah ke Lempasing saya sudah ditempatkan di UPTD Kota Agung. Oh, di pelabuhan juga ya? Iya. UPTD Pelabuhan Perikanan Kota Agung ya? Agak bau-bau amis dikit. Kayaknya memang spesialisnya Bang Habibie ini di pelabuhan nih. Muka nelayan ya Pak. Nah, Bang Habibie, Pelabuhan Perikanan Lempasing nih, yang sebelumnya Pelabuhan Perikanan Kota Agung Bang Habibie menjabat ya. Pelabuhan Perikanan Lempasing itu pelayanan yang ada di Pelabuhan Perikanan Lempasing itu apa aja tuh, Bang Habibie? Jadi pelayanan yang ada di Pelabuhan Perikanan Lempasing itu kita sesuaikan sama pergub yang ada, di mana berdasarkan dari pergub yang ada itu jenis-jenis pelayanan yang ada di pelabuhan kita yaitu pemanfaatan kekayaan daerah seperti sewa lahan. Oh, sewa lahan ya. Pas masuk. Terus dan juga kita ada juga usaha jenis pelayanan pelelangan ikan. Oh, pelelangan ikan ada di situ ikan. Juga ya, ada di pelabuhan juga ya. Ya, itu tapi kita di mana sesuai sama yang ada itu kan kita pihak ketiga kan yang mengelolanya penyelenggaranya itu tuh KUD. Oh, koperasi yang menyelenggarakan ya. Betul sekali. Jadi nanti dari pelelangan itu tuh dia ada sistem bagi hasilnya. Ada sistem bagi hasil. Bagi hasilnya baik dari KUD, Pemda Kabupaten Kota dan juga provinsi. Jadi bagi hasilnya ada 3 item yang utama. Itu diambil dari 5% dari raman kotor. Sehingga dari 5% itu di mana 1% itu untuk PAD provinsi, 1,2 untuk kabupaten kota dan 2,8 itu tuh KUD sebagai penyelenggara. Selain itu juga jenis pelayanan yang ada di Pelabuhan Perikanan yaitu kita juga di Lempasing ini ada docking. Docking ya. Docking itu istilahnya untuk bengkel kapal untuk perbaikan kapal ya. Jika ada kapal yang akan diperbaiki itu akan masuk ke kita, ke docking kita. Selain itu juga kita ada pelayanan kesabandaran. Ini terkait sama rekomendasi untuk SPBN, BBM untuk yang digunakan oleh kapal nelayan. Oleh nelayan ya. Itu juga ada tambat labu. Jadi juga sekarang juga saat ini kita juga kerjasama sama Kementerian Kominfo melalui Balai Monitoring Spektrum Radio. Itu kita memfasilitasi di mana kegiatan mereka itu ada kegiatan untuk sertifikasi perizinan radio marin. Itu fungsinya buat apa tuh Bang Bibi? Itu frekuensi yang harus digunakan oleh kapal-kapal yang ada di laut. Jadi dia mempunyai frekuensi tersendiri. Di mana untuk saat ini untuk perizinannya masih Rp0. Jadi kita di pelabuhan karena ini juga menyangkut sama nelayan kita, jadi kita juga membantu memfasilitasi agar kegiatan mereka bisa berjalan. Nah, Bang Habibie, satu-satu nih, saya sangat menarik nih kalau berbicara soal pelabuhan perikanan. Yang pertama terkait dengan sandarnya kapal nih, atau yang nanti berkaitan dengan pelelangan. Ini waktunya nih ada berapa waktu nih
pelelangan ikan itu atau bongkar muatnya si ikan itu di pelabuhan perikanan ini? Jadi untuk khususnya di Lempasing itu untuk pelelangan kita ada 2 waktu. Pagi Dua waktu ya? sama malam. Paginya jam berapa tuh? Pagi itu dari jam kapal sudah datang tuh biasanya dari jam 3 jam 4 itu sudah mulai kapal 3, datang. 4 dini hari ya? Iya. Wah luar biasa. Itu juga tapi kita lihat tergantung musim ya. Biasanya kalau pas musim ikan tongkol itu memang agak padat ibaratnya itu mereka cepat mereka karena jenis ikan tongkol ini kan bergerombol mereka. Iya, Jadi sekali ya mereka berangkat sore terus pagi dini hari mereka bongkar untuk melakukan pelelangan. Pelelangan. Terus yang berangkat pagi nanti malam datang untuk melakukan pelelangan. Makanya Jadi memang kalau lagi musim ikan tongkol sepadat itu ya? iya, sepadat itu. Sepadat itu berarti memang laut kita nih kaya ya Bang Habibie ya. Akan ikan ya. Apalagi terutama saat musim tongkol seperti itu. Nah Bang Habibie yang kedua nih terkait tadi yang Bang Habibie sampaikan docking kapal. Nah kapasitas docking kapal kita di pelabuhan perikanan itu berapa kapal tuh Bang Habibie? Jadi begini, untuk docking kapal kita untuk saat ini kan memang yang berfungsi itu hanya satu rel. Itu bisa untuk kalau kapal besar maksimal dua kapal. Berapa GT itu? Kapal berapa GT itu? Itu ya kalau di pelabuhan kita kan sekitar kapal-kapal ukuran paling besar 30-an. 30 GT ya, 30 gross ton ya. Jarang lah ibaratnya itu. Rata-rata kan ya kapal untuk di pelabuhan perikanan pantai itu tuh rata-rata di bawah 30. Di bawah 30 ya. Jadi kalau untuk jenis kapal yang itu kita untuk satu rel itu bisa 2 kapal. Bisa 2 kapal. Cuma untuk saat ini memang kita ada pengembangan untuk perbaikan untuk masalah docking kapal. Di mana kita mempunyai sebetulnya dua rel. Jadi untuk saat ini memang rel kita yang satunya itu sudah mengalami kerusakan dan rencananya memang tahun ini kita akan mengalami perbaikan dan itu juga bukan hanya untuk satu rel itu semua. Jadi rencana kita kebetulan kemarin kita tahun ini sudah dapat SK hibah rel dari Kemenhub Dirjen Kereta Api sehingga kita bisa memperbaiki semua rel yang untuk docking tersebut yang ada di Lempasing. Gitu. Nah terkait tambat labuh nih Bang Habibie. Jadi berapa sih jumlah kapal itu yang tambat dan labuh? Gak perlu setiap hari, 1 bulan itu berapa kira-kira kapal yang bisa masuk dan keluar yang ada di pelabuhan perikanan Lempasing ini? Jadi perkiraan kalau untuk kapal yang masuk dan keluar itu berdasarkan dari data Sabandar kita, di mana kan mereka ini kan tuh datang dan berlabuh itu kan harus ada SPB surat persetujuan belayar dari Sabandar. Itu rata-rata untuk per bulan sekitar 250 sampai 300. Oh 250 sampai 300 kapal ya? Karena per hari itu tuh bisa mereka Sabandar kita itu tuh melayani kapal itu tuh 5 sampai 10 kadang. Jadi ya kalau sehari 10 aja ya Bisa sebulan sampai 300 ya sekitaran segitu ya. Rata-rata segitulah. Berarti lumayan banyak juga ya yang dilayani di pelabuhan perikanan Lempasing. Karena memang yang saya tahu salah satu pelabuhan perikanan yang padat nih Lempasing ini ya. Terkait itu juga Bang Habibie berapa sih jumlah ikan atau jenis ikan apa aja ini yang sering didaratkan di pelabuhan perikanan Lempasing nih Bang Habibie? Kalau untuk jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan perikanan Lempasing itu hampir sama dengan jenis ikan di pelabuhan yang lain baik di Maringga maupun Kota Agung di mana rata-rata untuk ikan pelagisnya itu tuh ikan darat permukaan itu jenis tongkol, ikan ekor kuning, terus ikan kembung dan juga ada beberapa dari jenis ikan demersal seperti ikan simba. Ya tergantung musim juga Pak Fauji. Kalau misalnya pas bulan gelap juga kita yang jenis kapal dari Bagan itu bisa ada cumi. Cumi ya. Cumi. Nah untuk kapal-kapal yang berlabuh nih, untuk kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan perikanan Lempasing itu kapal dari mana aja tuh Bang Habibie? Apakah kapalnya memang di sekitaran Lampung aja apa memang kapal dari mana saja itu Bang Habibie? Ya untuk saat ini memang semuanya berasal dari hampir
di perairan Teluk Lampung kita aja, khususnya di sekitar Bandar Lampung. Memang kalau untuk fishing ground mereka, daerah penangkapan mereka itu udah sangat jauh sekali sekarang itu sampai mungkin ke Krakatau. Oh, fishing groundnya nyampe ke situ ya? Iya, Cukup jauh juga berarti ya. Iya, kadang itu yang jadi masalah di kita sekarang, kenapa juga terjadi penurunan pelelangan di tempat kita, karena dengan jarak jauh tempat penangkapan mereka di Krakatau, kadang mereka tuh bongkarnya itu tuh udah nggak dilempasin lagi mereka lakukan lelang. Jadi mereka mengambil pelabuhan terdekat, bisa di Kalianda, mereka di Bakau, di Bakau yang lebih dekat ibaratnya, sehingga ya jumlah ikan yang didaratkan kita di pelabuhan justru malah menurun dengan fishing ground mereka yang jauh ini, sehingga ya itu akan mempengaruhi dari pelelangan yang ada di Lempasing. Berpengaruh ya terhadap jumlah ikan yang ada di Lempasing ya, yang dilabuhkan tuh ya Bang Habibie, fishing ground mereka yang begitu jauh ya. Betul. Bang Habibie, harapan kedepannya untuk pelabuhan perikanan Lempasing nih, atau program kerja Bang Habibie nih kedepannya, apa yang akan dilakukan di pelabuhan perikanan Lempasing nih? Untuk harapan kita di pelabuhan, khususnya di pelabuhan perikanan Lempasing ya, apalagi kita tahu pelabuhan perikanan Lempasing ini terletaknya di kota Bandar Lampung. Benar. Ibaratnya sebagai muka dari dinas kita lah, dari dinas kelautan perikanan, khususnya di kelautannya, muka pelabuhannya, yang mungkin saat ini juga banyak kayak tamu-tamu yang juga datang di sana. Jadi harapan kita tuh ya bisa ada peningkatan baik dari segi sarana prasarana, terus ya kita berharapnya nggak bisa seperti fasilitas yang ada di pelabuhan-pelabuhan perikanan Nusantara atau samudra lah ibaratnya. Saya pernah nonton saya lupa di pelabuhan mana gitu ya. Jadi beli ikannya di Lempasing, bakar ikannya pun di situ, dan bahkan makannya pun jadi ada satu tempat gitu Bang Bim. Mungkin nanti suatu hari bisa seperti itu, atau memang sekarang sudah ada nih di Lempasing seperti itu. Udah ada tapi belum ditempatkan di tempat yang khusus kita kumpulkan gitu ya. kita khususkan itu, sudah ada yang melakukan itu ya, namanya di Pondok Nelayan lah. Di Pondok Nelayan. Jadi promosi saya ini. Ini seharusnya Pondok Nelayan berterima kasih nih. Tapi nggak apa-apa Bang Habibie, biar maksud saya pelabuhan perikanan tuh mau kita jadikan tidak hanya tempat berlabuhnya kapal untuk mendaratkan ikan, tapi jadi tempat wisata juga dong. Wisata kuliner ya. Harusnya ya kita berharap seperti itu, dengan misalnya ke depan fasilitasnya yang sudah kita perbaikin, ya kita berharap nanti ada tempat wisata kuliner seperti Muara Baru lah ya. Seperti Muara Baru ya, benar-benar banget. Jadi kita bisa belanja ikan di situ, bisa bakar ikan di situ, bisa menikmati lah, menyantap ikan di situ dengan pemandangan laut pelabuhan perikanan Lempasing yang ya menurut saya masih bagus lah gitu loh, masih worth it untuk dinikmati sambil makan ikan gitu ya. Betul banget. Berarti sering nongkrong di sana ya? Sering nongkrong di sana. karena memang yang menjadi satu kalau saya secara pribadi menjadi satu concern saya adalah dalam pengembangan pelabuhan perikanan itu tidak hanya mendaratkan ikan aja, tapi tempat menikmatinya di situ, menyantapnya di situ, bahkan bisa dijadikan tempat wisata mungkin nanti, yang tidak hanya pelabuhan perikanan aja mungkin ya Bang Habibie ya. Betul banget itu. Cuma masih kendalanya sampai saat ini kita untuk menuju ke sana tuh faktor pertama pasti kebersihan lah. Karena itu yang masih agak susah di kita, karena ya itu tadi prasarana yang untuk meningkatkan ke arah sana itu masih banyak yang perlu kita perbaiki lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan itu jadi salah satu, dan kalau tidak salah itu jadi salah satu programnya Bang Habibie ya ke depannya untuk meningkatkan pelayanan di pelabuhan perikanan Lempasing ini ya. Insya Allah. Mulai dari kebersihan, keamanan, sampai ke pelayanan yang maksimal nih, sesuai dengan standar pelayanan maksimal atau SOP yang ada. Bang Habibie, terima kasih nih untuk waktunya yang udah disediakan kepada kami nih dari Bang Habibie yang sudah jauh-jauh nih dari Lempasing nih. Ya, memakan waktu berapa lama nih dari Lempasing ke sini? Kurang lebih 15 menit. Kurang lebih 15 menit. Oh ya, pertanyaan terakhir nih sebenarnya Lempasing tuh teritorinya ada di mana sih? Ada di Kota Bandar Lampung kah? Atau di Kabupaten Pesawaran, atau di keduanya nih? Kalau sampai saat ini dia masih masuk Bandar Lampung. Masih Bandar Lampung ya? Karena PAD kita itu tuh bagi hasilnya sama Kota Bandar Lampung. Oke deh, jadi buat sobat kelautan dan perikanan nih,
terutama yang ada di Provinsi Lampung, di Kota Bandar Lampung, ataupun yang di luar dari Provinsi Lampung, di luar Kota Bandar Lampung, kalau ingin beli ikan, silakan mengunjungi Pelabuhan Perikanan Lempasing. Ada kan ya tempat beli ikan ya? Maksud saya bukan hanya tempat pelelangan, tapi pasar ikannya ada ya Bang Habibie ya? Ada. Oh Ada ya, tuh. ini Pak Fauzi saya tambahkan lagi ya. Boleh sebelum closing nih. Untuk saat ini juga kita selain sebagai pusat pelayanan di Pelabuhan Perikanan Lempasing juga sekarang juga sudah banyak dari adik-adik kita, teman-teman mahasiswa untuk melakukan baik itu PKL ataupun penelitian yang berkunjung juga. Kemarin itu juga kita mendapat kunjungan dari Palembang. Oh dari Palembang, belajarnya di kita ya? Universitas Muhammadiyah Palembang. Dia ingin melihat proses fasilitas yang ada di Pelabuhan Perikanan Lempasing. Jadi silakan bagi ya teman-teman yang memang ada khususnya adik-adik mahasiswa yang memang punya untuk penelitian ke arah perikanan dan lokusnya bisa diambil di pelabuhan. Monggo silakan berkunjung ke pelabuhan kita. Wah, tuh udah terbuka tuh dari Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing ya, terbuka untuk siapapun ya untuk belajar tentang pelabuhan perikanan akan dilayani dengan baik oleh pihak UPTD Pelabuhan Perikanan. Nah, untuk sobat kelautan dan perikanan yang ingin mengakses informasi tentang kelautan dan perikanan yang ada di Provinsi Lampung dapat memfollow Instagram Kelautan Perikanan Lampung, Facebook Kelautan Perikanan LPG, dan web dkplampungprof.go.id. Nah, Bang Habibie, terima kasih nih sudah meluangkan waktunya buat kita ya. Ini saya ucapin terima kasih lagi nih sampai 2 kali nih. Iya. Karena jarak dari Lempasing lumayan jauh ya ke sini ya Bang Habibie. Terima kasih sekali lagi Bang Habibie. Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan kesejahteraan dalam mengelola UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.